Banyak desa memiliki potensi, alamnya kaya, masyarakatnya kuat. Tetapi tidak semua desa mampu mengubah potensi menjadi kesejahteraan. Ada desa yang mulai bergerak maju, ada juga yang masih mencari arah. Pasar berubah, teknologi bergerak cepat, dan desa tidak bisa terus tertinggal. Desa harus mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri, dan disitulah boom desa diuji. Apakah benar bisa menjadi penggerak ekonomi desa, ataukah hanya hidup di atas kertas? Karena boom desa seharusnya hidup di tengah masyarakat dan memberi manfaat nyata bagi desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Boom Desa dimanapun berada, senang sekali hari ini kita bisa kembali berbincang tentang desa, tentang harapan, dan tentang masa depan yang sedang dibangun bersama. Karena kalau kita lihat hari ini, desa sedang menghadapi banyak sekali perubahan. Bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga bagaimana masyarakat desa bisa bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman. Harga kebutuhan berubah, persaingan usaha semakin terbuka, teknologi bergerak cepat, dan semua itu juga dirasakan sampai ke desa-desa. Dan mungkin pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah desa benar-benar siap untuk menghadapi perubahan tersebut? Karena hari ini kita tidak bisa bergantung pada bantuan semata. Desa harus mulai mampu menggerakkan ekonominya sendiri, membuka peluangnya sendiri, dan membangun kekuatannya sendiri. Disitulah boom desa dan boom desma menjadi penting, bukan hanya sebagai lembaga usaha, tetapi sebagai harapan agar potensi desa benar-benar dirasakan oleh masyarakatnya sendiri. Tetapi tantangannya juga tidak sedikit, karena membangun boom desa ternyata bukan hanya soal membentuk organisasi, tetapi bagaimana membuatnya benar-benar hidup. Ada desa yang berhasil berkembang, dan ada juga yang masih mencari arah. Dan mungkin situasi itulah yang sedang dirasakan oleh banyak desa. Nah, melalui podcast ini kita akan berbicara lebih santai, lebih terbuka, dan lebih dekat dengan realita desa pada hari ini. Dan untuk membahas hal tersebut, hari ini sudah hadir bersama kita Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Iwan Ristianto APMAP. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Dan terima kasih sudah berkenan hadir untuk berbagi bersama Sobat Boom Desa pada hari ini. Sama-sama. Boom Desa tidak sedang berlomba menjadi yang terbesar, Bapak. Betul. Boom Desa sedang berjuang menjadi yang paling bermanfaat bagi masyarakatnya. Dan setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mari kita dengarkan bersama bagaimana perjalanan itu dibangun. Pak, kalau kita melihat kondisi di lapangan pada hari ini, sebenarnya bagaimana perkembangan Boom Desa dan Boom Desma di Kalimantan Selatan, Pak? Baik. Kalau secara umum, perkembangan boom desa di Kalimantan Selatan sebenarnya cukup positif. Sudah banyak desa yang mulai memahami pentingnya penguatan ekonomi desa melalui boom desa maupun boom desma. Terdapat 1.836 boom desa dari 1.871 desa yang telah berdiri di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi artinya sudah 98% desa di Kalsel memiliki boom desa. Tetapi kita juga harus jujur melihat kenyataan bahwa tidak semua boom desa berkembang dengan kondisi yang sama. Ada desa yang berhasil bergerak maju, ada juga yang masih mencari bentuk usaha yang tepat gitu. Seperti itu. Baik, berarti tantangannya hari ini bukan lagi sekedar membentuk boom desa ya, Pak, Betul. tapi bagaimana membuatnya benar-benar hidup, begitu ya, Pak? Betul sekali. Karena membangun boom desa itu bukan hanya soal membentuk organisasi atau melengkapi administrasinya. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana usaha itu benar-benar berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Baik, Pak, tapi kalau boleh jujur nih, Pak, apa masalah yang paling mendasar yang sering ditemukan di lapangan, Pak? Kalau kita lihat, tantangannya cukup beragam. Ada yang terkait SDM,
pengelola, ada yang terkait tata kelola usaha, ada juga yang kesulitan membaca potensi. Kadang ada desa juga yang memiliki potensi yang bagus, tetapi belum dikelola secara maksimal. Ada juga yang mempunyai semangat yang besar, tetapi masih terkendala pengalaman dan kerjasama usahanya. Wah, dan mungkin kondisi yang seperti ini ya Pak, yang membuat sebagian masyarakat pada akhirnya belum sepenuhnya percaya begitu dengan BUMDes ya Pak. Betul, karena BUMDes yang berhasil biasanya bukan hanya punya usaha yang baik, tetapi juga punya pengelola yang terbuka, partisipasi masyarakat, dan ada usaha yang jelas. Oke, artinya keberhasilan BUMDes ini sebenarnya sangat bergantung ya Pak pada bagaimana desa mampu membangun kepercayaan. Betul. Dan juga partisipasi masyarakat, begitu ya Pak? Betul. Oke, nah menarik sekali Bapak, dan kita jadinya bisa tahu bahwa perjalanan membangun BUMDes itu mungkin tidak selalu mudah, tetapi desa tetap punya peluang untuk berkembang dan ketika potensi dan pengelolaannya itu berjalan secara bersama-sama. Nah Sobat BUMDes, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana strategi dan arah pembinaan yang dilakukan pemerintah provinsi agar BUMDes tidak hanya terbentuk, tetapi benar-benar tumbuh dan berkelanjutan. Sobat BUMDes, setelah kita berbicara terkait tantangan dan arah besar dari pengembangan BUMDes, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling menginspirasi. Tentang desa-desa yang mulai membuktikan bahwa BUMDes memang bisa membawa perubahan yang nyata. Pak, apakah pernah ada nih momen di lapangan yang membuat Bapak merasa bahwa BUMDes memang bisa mengubah desa? Ada, dan justru momen-momen seperti ini yang membuat kami optimis bahwa desa sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa ketika potensinya dikelola dengan baik. Kami pernah melihat desa yang awalnya hanya memiliki usaha kecil, sederhana, tetapi karena dikelola serius dan melibatkan masyarakat, perlahan mampu berkembang dan membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Salah satunya yakni BUMDes Wake Berkah Abadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai, yang merupakan BUMDes terbaik Provinsi Kalsel tahun 2025. BUMDes ini berhasil merangkul warga dan UMKM untuk bersama-sama mengelola usaha wisata di Riam Bajandik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Riyadi. Saya selaku Direktur BUMDes di Desa Baru ingin memaparkan atau menceritakan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes yang ada di Desa Baru. BUMDes Desa Baru itu bernama BUMDes Wake Berkah Abadi yang terbentuk di awal tahun 2023 kemarin, yang mana usia BUMDes Wake Berkah Abadi kurang lebih 2 tahun. BUMDes Wake Berkah Abadi di Desa Baru ini membentuk suatu unit usaha di bidang pariwisata atau di bidang wisata, yang mana kami ingin memaksimalkan keindahan yang ada di Desa Baru ini untuk bisa dinikmati oleh semua orang atau semua kalangan. Jadi kami mengharapkan dengan adanya unit usaha di wisata ini, kami bisa merangkul masyarakat di Desa Baru ini bisa ikut bekerja tanpa memandang jenis kelamin, usia. BUMDes Wake Berkah Abadi di Desa Baru ini kami membuka unit usaha pertama kami, yaitu di bidang wisata, yang mana wisata yang kami kelola ini bernama Wisata Riam Bajandik. Di Wisata Riam Bajandik ini kami juga melakukan kerjasama dengan Karang Taruna mengelola bank sampah yang ada di desa kami. Di Wisata Riam Bajandik ini yang dikelola oleh BUMDes Wake Berkah Abadi itu banyak memiliki sarana dan prasarana. Contohnya gazebo, warung-warung. Bahkan juga di Wisata Riam Bajandik ini menyediakan rubber tubing,
bagi pengunjung yang mau, kalau bahasa kami di sini itu belabuhan. Nah, belabuhan yang mana kami mengharapkan dengan banyaknya usaha-usaha yang ada di sekitaran wisata Riam Bajandik ini bisa merangkul warga di Desa Baru, khususnya yang belum bekerja bisa ikut bekerja di wisata Riam Bajandik ini. Wah, berarti tadi kuncinya adalah partisipasi masyarakat juga ya, Pak. Betul. Dan kalau setahu saya, Riam Bajandik itu tempat wisata ya, Pak. Betul. Nah, melihat dari berbagai pengalaman itu nih, Pak, sebenarnya apa sih yang paling membedakan BUMDesa yang maju dan juga stagnan, Pak? Kalau kita lihat, yang paling menentukan biasanya adalah kepemimpinan dan kemampuan untuk terus belajar. BUMDesa yang berkembang biasanya memiliki arah usaha yang jelas, pengelolaan yang aktif, dukungan pemerintah desa ya pasti, dan partisipasi masyarakat yang kuat. Oke, berarti tergantung dari bagaimana kepemimpinan juga ya, Pak, di sana ya, Pak. Betul. Berarti bukan ditentukan seberapa besar modalnya, tapi seberapa serius desa mengelolanya, begitu ya, Pak? Iya, karena ada desa yang memiliki usaha memulai dari hal yang kecil, tetapi karena dikelola konsisten akhirnya berkembang cukup baik. Oke, nah kalau bicara potensi desa pada hari ini, Pak, inovasi seperti apa sih yang menurut Bapak paling potensial untuk dikembangkan ke depan ya, Pak? Sebenarnya banyak sekali. Ada desa yang mulai mengembangkan wisata desa, pengelolaan hasil pertanian, usaha perdagangan, kemudian jasa, sampai pemasaran produk lokal berbasis digital. Dan menurut saya yang paling penting bukan mengikuti tren semata sebenarnya, tetapi bagaimana desa mampu membaca potensi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Oke, karena kita tahu ya Pak bahwa setiap desa itu punya kekuatan, ceritanya masing-masing pun juga punya letak geografis yang berbeda, keunikannya gitu ya. Jadi bagaimana keunikan itu bisa dibangun menjadi kekuatan dan potensi begitu ya Pak. Nah Sobat BUMDesa, saat ini kita akan berbicara tentang tantangan masa depan desa, tentang siapa yang akan mampu bertahan di tengah perubahan zaman. Berarti tantangan desa hari ini tidak hanya lagi memproduksi barang saja, tetapi bagaimana produk desa itu bisa dikenal dan dipercaya oleh pasar. Nah, mungkin disinilah peran generasi muda menjadi sangat penting begitu ya Pak? Betul. Oke Pak, nah selain BUMDesa, dunia juga terus berubah dan perubahan itu juga hari ini sampai ke desa-desa. Pertanyaannya nih Pak, sekarang bukan lagi apakah desa berubah, tapi apakah desa siap menghadapi perubahan tersebut. Nah, bagaimana desa menghadapi era digital dan persaingan usaha yang semakin terbuka hari ini Pak? Hari ini kan pasar berubah cepat, ya. Cara orang membeli berubah. Betul Pak. Ya, cara mempromosikan produk juga berubah. Kalau desa tidak memulai memanfaatkan teknologi dan memperkuat daya saing produknya, maka desa akan sulit bersaing di masa ke depan. Seperti itu. Oke, jadi kuncinya adalah adaptif gitu Adaptif, ya Pak. betul. Nah, apakah masa depan desa ini juga sangat bergantung Pak? Apakah anak mudanya masih mau tumbuh bersama desanya Pak? Sangat penting, karena anak muda desa biasanya lebih cepat beradaptasi dengan teknologi, lebih kreatif, dan lebih berani mencoba hal yang baru gitu. Oke, betul sekali ya Pak. Betul. Apalagi Gen Z itu Gen Z, sekarang, Gen Z betul. gitu ya. Semoga
makin banyak nih Gen Z yang mau turut serta, yang mau turut andil dalam membangun ekosistem bagaimana pembangunan ekonomi di desa juga betul. gitu ya Pak. Oke Pak, nah sekarang juga mulai ramai nih membahas yang viral, penguatan koperasi dan juga berbagai kelembagaan ekonomi masyarakat. Nah, bagaimana Bapak melihat sinergi BUMDesa dengan Kopdes Merah Putih nih Pak, atau Koperasi Desa Merah Putih, dan bagaimana ekosistem ekonomi desa ke depannya Pak? Menurut saya ini bukan soal siapa yang lebih penting ya, tetapi bagaimana seluruh kekuatan ekonomi desa bisa saling mendukung. BUMDesa, koperasi, kelompok usaha masyarakat, UMKM di desa, semuanya bisa menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa yang saling menguatkan, seperti itu. Oke, berarti tidak untuk kita pilih yang mana yang lebih Betul, penting gitu ya Pak, iya. tapi justru adalah kolaborasi, Dan, inovasi, dan keberanian untuk terus beradaptasi begitu ya Pak. Betul. Perkenalkan, nama saya Sahridin, Kepala Desa Balida. Kebetulan hari ini saya sendiri akan memaparkan bagaimana kegiatan BUMDes Usaha Mulia di Desa Balida. Dan alhamdulillah dengan adanya BUMDes Usaha Mulia ini, salah satunya unit usaha yang menurut kita pemerintah desa ya luar biasa, yaitu pengelolaan wisata Pasar Budaya Raca Mampulang. Dimana Pasar Budaya Raca Mampulang ini sejak 2021 kemarin ya yang lebih terlihat pergelarannya yang diselenggarakan karena ini produknya yang luar biasa, baik itu ada kuliner tradisional, permainan tradisional, dan juga ada hiburan tradisional ya, kesenian tradisional, dan hasil pendapatannya bisa mensupport beberapa tahun ini ya untuk pendapatan asli desa. Di sini memang tidak seberapa ya untuk pendapatan asli desanya, tetapi menurut kita pemerintah desa itu pemberdayaannya yang luar biasa. Dimana ketika ada salah satu pergelaran pasar budaya saja digelar itu bisa memberdayakan dari pekerja lepas 10 orang di sini, UMKM-nya yang terlibat, warung-warung los yang ada di sini itu 20 warung ini sudah memberdayakan 1 sampai 2 keluarga, dan ada permainan tradisional, ada juga ada pergelaran seninya itu sudah memberdayakan 15 sampai 25 orang. Jadi menurut kita luar biasa. Dan alhamdulillah ya sejak adanya BUMDes Usaha Mulia ini yang mengelola dari Pasar Budaya Raca Mampulang itu juga banyak kerjasama ya dari pihak-pihak ketiga seperti perusahaan, perbankan ya, dan juga pemerintah daerah, dan tentunya untuk mensupport dari kegiatan sarana prasarana di sini. Contohnya misalkan dari pihak ketiga perusahaan ya, karena kebetulan di Desa Balida ini merupakan ring 1 ya. Jadi sarana prasarana ini juga disupport oleh perusahaan terkait ya di sini. Dan alhamdulillah dengan adanya sarana prasarana yang lengkap di sini ya, juga menunjang dari status desa, dimana asalnya di Desa Balida ini hanya desa IDM-nya berkembang ya, dan alhamdulillah saat ini juga sudah kategori maju ya. Dan Kampung Iklim pun ya dari program Kampung Iklim asalnya dari kategori Madya, saat ini juga sudah kategori utama ya, dan alhamdulillah. Nah, kalau untuk pendapatan asli desa ya di Desa Balida ini dari pengelolaan BUMDes ini, yaitu juga bisa masuk dari PAD, yang mana yang PAD-nya itu kami atur di ABBDes yang sebelumnya belum bisa mensupport dari sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Dengan adanya PAD juga bisa mendukung ya dari kegiatan masyarakat itu sendiri. Ya, jadi salah satu dari pendapatan dari Badan Usaha Milik Desa ini yaitu dengan pengelolaan Pasar Budaya Raca Mampulang, itu dengan
produknya loket masuk ya di sini loket masuk. Itu biasanya loket masuk ini dikenakan satu orangnya itu ada Rp5.000 ya, walaupun di anak-anak gratis ya. Selain itu juga ada biaya retribusi warung ya. Retribusi warung di sini terdiri ada 20 warung itu tadi. Itu biasanya satu buah warung itu 10.000 per hari ya. Dan juga ada ini seperti ada penjualan pakan burung ya untuk permainan anak-anak di sini, dan juga ada penjualan pakan ikan ya. Jadi anak-anak biasanya membeli pakan di sini dan cara bermain memberi pakan lewat burung maupun ikan. Nah, itu adalah pendapatan dari pengelola pasar. Dan juga selain itu ada juga penyewaan tempat ya. Terkadang di sini kita lihat ada sewa tempat itu baik dinas-dinas, organisasi maupun kelembagaan lainnya untuk sewa tempat di sini ya. Nah, itu adalah pendapatan dari Pasar Budaya Raca Mampulang di Desa Balida. Tentunya kami dari pemerintah desa ya berharap ya ke depannya untuk badan usaha milik desa ini ya, mudah-mudahan benar-benar nantinya bisa memberdayakan masyarakat dengan banyak, karena dengan memberdayakan masyarakat ya, baik itu UMKM-nya, mau itu pengrajinnya ataupun lain sebagainya di sini, sehingga bisa juga meningkatkan ekonomi masyarakat di sini. Dan hasil kami juga berharap bisa nantinya mensejahterakan ya masyarakat dengan adanya membuka lapangan pekerjaan baru ya bagi mereka dengan adanya usaha-usaha yang ada di badan usaha milik desa di Desa Balida ini. Mari kita dongkrak perekonomian masyarakat lewat badan usaha milik desa untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bum Desa, kita sudah berbicara terkait dengan tantangan, perubahan, dan harapan bagi masa depan desa. Dan mungkin kita semua sepakat bahwa membangun desa memang bukan perjalanan yang mudah. Nah, apa pesan Bapak bagi pengelola Bum Desa yang hari ini masih terus berjuang membangun usahanya nih Pak? Mungkin bisa kasih semangat gitu atau sepatah dua patah kata. Yang pertama tentu jangan hilangkan harapan ya. Jangan kehilangan harapan lah seperti itu. Karena membangun Bum Desa ini memang membutuhkan proses, kesabaran, dan juga konsistensi. Tidak semua usaha langsung berhasil besar ya. Ada yang harus dimulai perlahan, ada yang jatuh lalu bangkit lagi, dan itu hal yang wajar dalam membangun usaha. Yang paling penting adalah tetap mau belajar, tetap mau berinovasi, dan juga tidak takut memulai dari hal yang kecil. Karena banyak perubahan besar di desa justru dimulai dari langkah-langkah yang kecil yang dijalankan secara konsisten tentunya. Oke, berarti tadi berani mengambil langkah kecil dan juga bersabar gitu ya Pak. Betul. Karena kita tahu ada istilah juga bahwa hasil tidak mengkhianati usaha, begitu ya Pak. Betul. Oke Pak, nah berbicara terkait dengan masa depan Pak, apa harapan terbesar Bapak untuk desa-desa di Kalimantan Selatan Pak? Harapan kami tentu desa-desa di Kalimantan Selatan bisa semakin mandiri, semakin percaya diri, dan semakin mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya sendiri. Dan kami berharap Bum Desa tidak hanya hidup di atas kertas, tapi benar-benar hidup di tengah masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata bagi desa. Oke Bapak, karena ketika desa ini sudah mulai bergerak begitu ya Pak, maka sesungguhnya masa depan itu sudah dibangun dari sana. Betul.
Sobat Bum Desa, perjalanan membangun desa memang bukan urusan yang selesai dalam satu malam. Tetapi hari ini kita belajar bahwa desa memiliki potensi, kekuatan, dan harapan untuk tumbuh bersama. Kita juga belajar bahwa Bum Desa bukan hanya sekedar lembaga usaha, tetapi ruang bagi desa untuk membangun kemandiriannya dan masa depannya sendiri. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sama-sama, Kalimantan Selatan amin. yang sudah berbagi cerita, pengalaman, dan refleksi bersama. Pada hari ini juga ada semangat tadi ya Pak, Betul. untuk para pengelola Bum Desa gitu. Iya. Dan terima kasih juga kepada Sobat Bum Desa yang sudah menemani perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung perkembangan desa, apalagi inspirasi baik, dan menyebarkan semangat untuk membangun desa bersama. Karena desa bukan sekedar wilayah, desa adalah tempat lahirnya harapan, kemandirian, dan masa depan pembangunan Indonesia. Mari bekerja bersama, merangkul semua untuk Bum Desa maju.